Selamat pagi semuanya. Suara saya terdengar. Terdengar, Bu. Oke. Eh, Belum banyak ya. Oke, kita tunggu sampai 3 menit lagi ya. 8:05 kita mulai. Sambil menunggu isi daftar hadir dulu di Six. Ya, jadi hari ini presensinya mandiri saja di Six. Tolong diisi segera ya. Jangan ini. Kalau lupa ngisi berarti nggak saya perbaiki ya. Jadi eh, eh, apa? eh, Silahkan jangan ditunda mengisi daftar hadirnya. Oke, sudah ya. Hmm, Bentar ya.
Oke. Hmm, saya rekam dulu. Recording in progress. Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan melanjutkan materi kuliah matematika 2A dengan topik hari ini cerita Deret Taylor dan hampirannya, gitu ya. Oke, nah, mm, sebelumnya di pertemuan terakhir di hari Kamis kemarin, kita berbicara tentang deret pangkat, gitu ya, operasi deret pangkat. Ini sekilas aja, mohon maaf sebelumnya slide-nya belum saya upload, mungkin sekalian saja sama yang ini nanti ya. Hmm, di sini di operasi deret pangkat itu kita bisa melihat bahwa kalau deret konvergen itu bisa dioperasikan ya. Dan deret yang dihasilkan itu akan konvergen ke fungsi yang sesuai gitu ya. Jadi kalau misalkan saya punya uraian deret, di contohnya misalkan ini ya, misalkan saya punya deret fungsi 1 per 1 min X dengan uraiannya adalah seperti yang di ruas kanan, maka kalau misalkan deret yang di ruas kanan ini saya integralkan, maka dia juga akan tetap konvergen ke fungsi yang di ruas kiri, tapi setelah diintegralkan. Hasil integral dari fungsi yang di sebelah kiri. Atau kalau fungsi yang sebelah kiri ini saya turunkan, ya, maka fungsi yang dihasilkan itu memiliki uraian deretnya yang sama dengan turunan dari deret yang di sebelah kanan ini. Begitu, gitu ya. Oke, nah jadi di sini dengan bermodalkan beberapa fungsi yang ada, fungsi dengan deret yang ada, maka kita bisa mendapatkan deret-deret yang lain, gitu ya. Dan operasinya tidak hanya menurunkan dan mengintegralkan, ya. Operasi yang lain bisa juga seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian. Kalau pembagian itu perlu sedikit hati-hati. Tapi kalau penjumlahan, pengurangan, perkalian itu sama ya. Jadi kalau misalkan saya punya dua fungsi dengan deret yang memiliki deret yang konvergen gitu ya, itu saya jumlahkan atau saya kurangkan atau saya kalikan, maka hasilnya itu akan memiliki uraian deret yang sama dengan operasi deret fungsi yang bersesuaian gitu ya. Seperti itu. Nah, lebih jauh lagi, nggak cuman ini, komposisi juga masih berlaku gitu ya untuk fungsi komposisi. Contoh, oh ini nggak ada ya. Oke, contohnya kalau yang fungsi komposisi itu mungkin saya tuh, oh sebentar saya nulis dulu. Oke, oke. Jadi misalkan ya, jadi misalkan contoh operasi deret yang lain ya. Hmm, contoh lain dari operasi deret gitu ya. Oke, misalkan saya masih modalnya ini fungsi deret geometri ya. Ini kan deret geometri ya, deret geometri yang konvergen ke fungsi yang di ruas kiri. Oke, jadi saya punya modalnya itu 1 per 1 min X itu uraian deret pangkatnya adalah 1 plus X tambah X kuadrat tambah X pangkat 3 tambah dan seterusnya. Dan ini konvergen untuk mutlak X-nya kurang dari 1. Atau rasio dari deretnya itu kurang dari 1. Oke, nah sekarang kalau misalkan saya ditanya tentukan uraian
deret pangkat gitu ya, deret pangkat dari 1/1 plus X kuadrat. Gitu ya. Eh, oh, jangan. Jangan ini. Misalkan ini. 1 plus 2X. Nah, yang gini aja. Gitu ya. Misalkan, pertanyaannya ini. Tentukan uraian deret pangkat dari fungsi ini. Oke. Nah, jadi bisa adik-adik identifikasi eh, fungsi yang ditanyakan ini kan mirip ya dengan yang di atas. Bedanya apa? Bedanya, oh ini saya ganti sama U aja gitu ya, biar nggak tertukar. Oke. Ini U gitu ya. Ini U kuadrat, ini gitu ya. Ini U. Ya, variabelnya biar berbeda aja gitu. Oke. Nah, fungsi yang di bawah ini mirip dengan uraian fungsi yang di atas. Bedanya apa? Bedanya yang di bawah ini, ya, ini nggak lain adalah eh, bentuknya akan sama dengan bentuk 1/min U dengan U-nya itu adalah apa di sini? Min 2X. Gitu kan? Jadi kalau misalkan saya tuliskan 1 min U, U-nya sama dengan min 2X, maka saya akan dapatkan fungsinya yang di sebelah kiri. Begitu. Oke, nah dan kita tahu bentuk ini punya uraian seperti yang di atas. Jadi saya bisa tuliskan uraiannya adalah 1 plus U kuadrat plus U pangkat 3 dan seterusnya dengan konvergennya di mutlak U kurang dari 1. Oke? Dan ini bisa saya uraikan lagi. Saya ganti lagi, saya kembalikan U-nya. 1 min 2X tambah min 2X kuadrat tambah min 2X pangkat 3 tambah dan seterusnya. Dan ini kan konvergen di min 2. Nah, gini. Oke. Dan kalau saya uraikan 1 min 2X ini jadi tambah 4X kuadrat. Jadi kurang 8X pangkat 3 dan seterusnya. Dan jari-jari kekonvergen, daerah kekonvergenannya itu akan berada di mutlak 2X kurang dari 1. Atau bisa saya sederhanakan menjadi mutlak X-nya kurang dari setengah. Gitu ya. Dapat dari mana? Ini sederhanakan bentuk ketaksamaan mutlak yang di atas. Gitu ya. Nah, jadi ini bentuk substitusi gitu kan, lakukan substitusi komposisi gitu. Jadi operasinya nggak hanya integral, turunan, penjumlahan, pengurangan, perkalian gitu. Komposisi masih juga bisa dipakai gitu. Jadi kita bisa mendapatkan fungsi yang lain dengan melakukan operasi komposisi dengan komposisi dengan fungsi yang deretnya sudah kita ketahui. Gitu ya. Oke. Nah, ini tadi contohnya misalkan yang ini ya. Kita ambil contoh yang selanjutnya itu contoh yang lain itu misalkan nih ya. Fx-nya itu adalah ln X plus 1 dibagi X min 1. Gitu. Oke. Dan ya ini saya uraikan dulu. Ya, ini saya uraikan jadi ln X plus. Ini harus mutlak ya. Eh, karena kan ln itu harus positif ya. Oke, ini mutlak ya. Oke. Jadi ln X plus 1 dikurangi mutlak. Ln X min 1.
Oke. Nah, jadi uraiannya apa? Gitu kan? Uraiannya apa? Nah, kita lihat dulu uraiannya. Lon. Oke. Dari mana? Ya, kita bisa lihat bahwa kalau saya punya deret bentuknya yang ini, 1 min U sama dengan ya, yang di atas ini. Ini kalau saya integralkan, ya, kalau saya integralkan, saya akan dapat bentuk eh, itu. Ya. Ini yang deret geometri ini kalau saya integralkan, saya akan dapatkan min ln mutlak 1 min U itu sama dengan, ya integralkan di luas kanan, U plus tengah U kuadrat plus per 3 U pangkat 3 plus seperempat U pangkat 4 dan seterusnya. Daerah kekonvergenannya tidak berubah kalau operasinya integral atau turunan. Gitu ya. Oke, kalau yang lain mungkin bisa berubah. Oke, nah sekarang kita yang ditanya apa? Ini saya perlu uraian dari bentuk ini. Gitu. Oke, sekarang kita lihat dulu. Oke, oh ini harus saya sederhanakan dulu aja kali ya. Oke, jadi di sini saya akan punya ln 1 min U itu akan sama dengan, nggak apa-apa lah, begini aja. Oke, sorry, ini aja. Ln 1 min U, 1 min U itu akan sama dengan negatif U, negatif setengah U kuadrat, negatif sepertiga U pangkat 3, negatif seperempat U pangkat 4, dan seterusnya. Ini dipindah luas. Oke, dan ini, oke, sekarang kita lihat bentuk yang pertama. Oke, ln mutlak X plus 1 sama 1 plus X boleh saya tulis begini ya. Saat X plus 1 boleh saya tulis 1 plus X. Gitu. Oke. Nah, eh ya ini nggak masalah. Oke. Nah, ini bisa saya lihat bahwa ini nggak lain adalah bentuknya sama dengan ln 1 min min X. Oke. Ya. Dan di sini kita lihat bahwa ini tuh U-nya. Gitu. Oke. Nah, jadi uraiannya apa? Uraiannya berarti negatif min X ya dikurang setengah min X kuadrat kurang sepertiga min X pangkat 3, pangkat 3-nya di luar, gitu ya, dan seterusnya. Mutlak X, mutlak min X kurang dari 1. Oke. Nah, jadi di sini kalau saya uraikan, saya punya X min setengah X kuadrat plus sepertiga X pangkat 3 min, jadi tandanya bolak-balik. Plus min, plus min, plus min gitu ya. Itu daerah kekonvergenannya mutlak X kurang dari 1. Oke, ini baru yang pertama. Gitu ya. Yang kedua, sekarang. Oke. Yang kedua itu bentuknya ln X min mutlak X min 1. Ya. Gak sama dengan yang di atas. Gak sama sama yang ini. Gitu. Oke, tapi ingat, ini bisa saya tulis begini loh. Ln negatif dari 1 min X. Gitu kan? Dan tanda negatif ini karena ketemu mutlak, itu bisa saya tuliskan lagi menjadi ln dari mutlak 1 min X. Ya, jadi ini pakai sifat dulu. Oke, nah di sini saya sudah punya, ini kan sama-sama yang di atas. Sama yang di atas, maka saya dapat uraiannya, ini adalah min X min setengah X kuadrat min sepertiga X pangkat 3 min seperempat X pangkat 4 dan seterusnya. Oke.
Nah, kita kembali lagi sekarang. Yang ditanya itu uraian yang ini, gitu ya. Oke, yang ditanya adalah uraian fungsi yang ini. Jadi, saya bisa tuliskan, saya kurangkan aja. Berarti uraian yang di atas ini, gitu ya, yang ini. Oke, saya kurung biar, nah gitu ya, biar nanti tandanya nggak kecampur-campur. Oke, saya kurangi dengan yang di bawah. Oke, seperti ini. Ini sampai pangkat 3 aja ya, biar begini ya. Oke, tanda titik-titik. Gitu. Oke, oh sebentar, ini tadi eh, seperti ini. Oke, nah jadi kalau dikurangin, jadi kita lihat ini X, negatif min X, jadi saya punya 2X, gitu ya. Kemudian di sini saya punya min setengah X kuadrat. Di sini saya punya plus setengah X kuadrat, jadi habis. Oke, kemudian pangkat tiganya setengah X sepertiga X pangkat 3. Di sini dikurangi, ini negatif setengah X, sepertiga X pangkat 3. Jadi nanti saya dapat plus sepertiga, 2/3 X pangkat 3. Oke, nah jadi kalau misalkan diteruskan nanti kelihatan bahwa pangkat genapnya habis. Ya, tinggal pangkat ganjilnya saja, gitu kurang lebih 2 per 3, 5, X pangkat 5, dan seterusnya. Oke, jadi kita punya uraian, ini kalau misalkan adik-adik perpanjang gitu, daerahnya kan dapat uraiannya seperti ini. Oke, nah daerah kekonvergenannya yang mana? Ya, tadi dikatakan di sini bahwa kalau operasinya penjumlahan, pengurangan, perkalian, maka sebentar, oh, oke. Nggak dilihat ya. Oke, jadi nggak ada di situ. Oke, jadi daerah kekonvergenannya yang mana? Oke, nah jadi kita lihat lagi bahwa deret yang kita dapatkan ini, ya, ini bisa dioperasikan jika deret pertama konvergen, deret kedua konvergen. Jadi daerah kekonvergenannya itu harus berlaku di kedua deret ini. Jadi irisannya, gitu ya. Jadi kita punya untuk deret yang pertama tadi daerah kekonvergenannya ini, di deret kedua daerah kekonvergenannya ini. Nah, kebetulan sama. Jadi kalau kebetulan sama ya berarti daerah kekonvergenannya juga sama, gitu. Tapi kalau berbeda, misalkan yang ini yang dioperasikan itu yang deret yang di atas dengan deret yang ini gitu misalkan. Misal ya. Maka daerah kekonvergenannya itu merupakan irisan dari ini dengan yang di bawah. Irisannya apa gitu. Ya digambarkan aja pakai garis bilangan. Ya, karena harus berlaku di keduanya gitu. Oke, gitu ya. Sampai sini jelas? Oke. Kalau ada pertanyaan, raise hand saja. Kalau diam-diam saja, saya akan anggap kalian semuanya baik-baik saja dan mengerti. Jadi saya lanjut terus, gitu ya. Oke. Nah, tadi kan operasi deret pangkat. Ya, yang dioperasi deret pangkat itu kan fungsi-fungsi yang deret pangkatnya sudah diketahui. Nah, sekarang bagaimana kalau fungsinya kita nggak tahu nih, lupa uraian deret pangkat. Ini ditanya uraian fungsi, suatu fungsi, tapi ini fungsinya ini saya dapatnya dari mana ya, gitu. Asal mula bentuk deretnya itu dari mana ya, kita nggak tahu. Misal, ya apa contohnya? Hmm, cos gitu, sin, kan nggak bisa diturunkan dari sini toh, gitu ya dan lain-lain. Oke. Nah, terus bagaimana cara dapat uraian deretnya? Gitu. Kan kita berarti nggak bisa pakai uraian deret pangkat ini. Gitu.
Oke, nah karena itu ini akan diperumum gitu ya. Di sini ada teorema yang mengatakan bahwa kalau suatu fungsi itu ya eh, jika suatu fungsi itu memenuhi bentuk deret ini, deret pangkat ya, deret pangkat eh, dengan pusat deretnya itu adalah A, gitu ya. Maka si koefisien-koefisien ini itu bisa dicari dengan rumus ini. Oke. Nah, deret ini ya, jadi fungsi yang direpresentasikan dengan deret pangkat bentuk ini itu kita sebutnya deret Taylor. Deret Taylor di sekitar A. A-nya itu pusat deretnya, gitu ya. Oke. Nah, eh, kalau pusatnya nol, itu kita sebutnya adalah deret Maclaurin. Ya. Nah, jadi deret Taylor sama deret Maclaurin itu apa gunanya? Jadi mereka itu, si deret Taylor dan Maclaurin itu, dia fungsinya adalah merepresentasikan suatu fungsi ke dalam bentuk deret pangkat. Ya. Kenapa ini perlu? Karena beberapa fungsi itu mungkin agak rumit gitu ya. Apa bentuknya untuk misalkan dioperasikan dan untuk kasus-kasus tertentu gitu ya. Ya, eh, Sementara kalau misalkan direpresentasikan dalam bentuk pangkat, ini relatif lebih mudah kita lakukan operasinya. Misalkan tadi integral, mau turunan, perkalian, pembagian gitu. Mungkin masih relatif masih bisa terlihat bentuknya gitu ya daripada kita langsung bekerja dengan fungsi asalnya. Oke, itu satu gitu ya. Dan eh, si deret Taylor ini ya deret Maclaurin ini merupakan deret yang konvergen. Deret yang konvergen ke fungsi asalnya ya. Tentunya karena ini deret pangkat ya. Jadi kan dia pasti ada daerah kekonvergenan ya. Nah, di sini dikatakan bahwa si X ini hanya berlaku di interval sekitar A. Jadi, si deret Taylor dan Maclaurin ini dia akan konvergen ke suatu fungsi yang dimaksud itu untuk nilai X-nya yang berada di dekat-dekat A, dekat-dekat pusat deretnya, gitu ya. Nah, sedekat apa? Ya, ya ya harus dilihat gitu ya. Jadi, nah representasi ini yang bisa kita pakai untuk nilai X yang cukup dekat dengan nilai A-nya. Nah, pada akhirnya nanti di sini bisa kita gunakan si deret Taylor dan Maclaurin ini untuk menghampiri nilai fungsi. Ya, oke, lanjut dulu. Nah, bagaimana cara mencarinya gitu kan? Deret Taylor dan deret Maclaurin tadi. Ya, kalau misalkan saya punya ini deret Taylor di sekitar X sama dengan A. Mintanya deret Taylor sekitar X sama dengan A dari fungsi ini. Jadi, eh, ya kita tinggal turunkan saja gitu ya. Ini deret Taylor. Oke. Nah, ingat lagi nih ya. Si fx itu sama dengan C0 tambah C1 X min A tambah C2 X min A kuadrat tambah C3 X min A pangkat 3 dan seterusnya. Oke. Dan ini sama dengan gitu ya. Dengan C0-nya itu adalah Fn ini turunan. Cn-nya itu adalah turunan ke n dari f. Turunan ke n dari f. Oke. Itu x di titik A dibagi n faktorial. Oke. Nah, jadi sekarang kita mau cari uraian deret Taylor dari fx sama dengan sin 3x dengan pusat deretnya di pi per 6. Gitu. Oke. Nah, jadi ya ini kan udah tahu ya A-nya pi per 6. Sekarang kita perlu cari C0, C1, C2, C3, dan seterusnya. Oke. Nah, berarti kita
Untuk mencari Cn, kita perlu F aksen N. Ya. Eh, Ya, kita mau berapa suku? Misal saya mau jadi kalau menuliskan representasi deret Taylor mungkin bisa sampai orde tiganya saja, terus nanti sisanya mengikuti gitu atau orde 4. Tergantung nanti apa eh, C nilai C-nya itu eh, ada berapa gitu. Maksudnya yang tidak nol ada berapa gitu ya. Segitu. Oke, jadi kita lihat dulu. Yang pertama, untuk menghitung channel, saya perlu F0. F turunan ke 0 dari fungsinya. Turunan ke 0 itu berarti ya fungsinya nggak diturunkan. Ya. Jadi di sini saya perlu hitung dulu FA. FA atau di sini F pi per 6. Oke, F-nya apa? F-nya itu kan sin 3 kali pi per 6. Jadi di sini saya punya berarti berapa di sini? Sin pi per 2. Sin pi per 2 itu kan sin 90 ya, nilainya 1. Oke. Oke. Nah, terus ini biar besar. Oke. Nah, jadi di sini C0-nya itu adalah F pi per 6 dibagi dengan N-nya 0, 0 faktorial. 0 faktorial itu kan 1. Ya, jadi kita punya ini nilainya 1. 1 per 1, 1 gitu ya. Oke, kemudian F aksen A. Saya mau menghitung C1. Jadi menghitung C1 berarti saya perlu hitung turunan pertama, F aksen A-nya dulu. Ya, oke. Oke, saya hitung F aksen dulu. F aksen X. Oke, berarti saya punya 3 turunan sin itu cos 3X. Oke, dari sini saya dapatkan F aksen pi per 6, yaitu 3 cos 3 pi per 6. Oke, nah dalam hal ini nih cos pi per 2 nilainya 0. Oke, nah jadi C1-nya itu adalah F aksen pi per 6 dibagi dengan 1 faktorial. 0 gitu ya. Ada pembilangnya 0. Oke. Next, saya menghitung C3, C2. Saya perlu turunan kedua. Ya. Nah, ini kalau saya turunkan langsung aja ya, saya akan dapat 9 sin 3X. Oke, di titik A, saya dapat min 9 sin 3 pi per 6. Hasilnya berapa ini? Kalau dihitung, hasilnya min 9. Oke, jadi di sini C2-nya saya dapat F double aksen pi per 6 dibagi 2 faktorial. Ya, nilainya berarti negatif 9 per 2. 2 faktorial kan 2. Gitu. Oke. Terus, ya, jadi nanti F3, F turunan ketiga, ini min 27 cos 3X. Saya hitung di titik A, nanti nilainya 0 lagi. Gitu kan, karena muncul cos 3X. Ya, jadi saya dapat C3-nya 0, terus turunan keempat, X, ini dapatnya berapa? 81 sin 3X. Nah, ini F turunan keempat di titik pi per 6 itu kalau dihitung lagi nanti dapatnya 81. Oke. Nah, nanti C4-nya berarti turunan keempat di pi per 6 dibagi dengan 4 faktorial. 4 faktorial itu berapa? 81 per 4 faktorial itu kan 4 kali 3, 12 kali 2, 24 kali 1, 1. Artinya 24. Oke. Dan seterusnya.
Oke, DST. Ya. Nah, jadi di sini kita dapatkan uraian deret Taylor untuk eh, apa? Untuk fx sama dengan sin 3x di x sama dengan pi per 6 di sekitar x sama dengan pi per 6 itu adalah ya, apa? Fx. Kalian nulisin dulu. Langsung aja ya. Fx berarti C0. Tadi kan C0. C0-nya 1. Tambah C1 X min A. Gitu kan? Nggak pakai kuadrat. C2X min A kuadrat. C3X min A pangkat 3. C4X min A pangkat 4. Dan seterusnya. Oke, jadi kita punya 1 tambah 0 dikurang 9/2 C2 dikali X min A-nya tadi pi per 6 kuadrat. Gitu ya. C3, C3-nya 0 lagi. Oke. C4, C4-nya 81/4, 24. Dikali X min pi per 6 pangkat 4. Seterusnya. Oke, jadi kita dapat uraiannya 1-9/2 X min pi per 6 kuadrat tambah 81/24 X min pi per 6 pangkat 4 tambah dan seterusnya. Nah, jadi ini uraian deret Taylor untuk sin 3X di sekitar pi per 6. Gitu. Nah, kalau misalkan ini sekitarnya titik A-nya diganti, bukan pi per 6, tapi pi per 2. Uraian Taylornya mungkin akan beda lagi. Gitu. Gitu ya. Jadi dia akan tergantung dari titik sekitar apa titik pusat deretnya itu ada di mana. Gitu. Oke, sampai sini. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Oke, kalau nggak ada, sekarang giliran adik-adik yang mengerjakannya. Ini di sekitar A-nya sama dengan 0. Nggak asik deh, A sama dengan 0. Biar aja A sama dengan 1. Di sekitar A sama dengan 1. Ya, gitu. Oke, boleh dicoba dulu. Nanti 5 menit aja, jangan lama-lama. Karena ini kan melibatkan turunan E pangkat min X, harusnya gampang. Ya. Jadi nanti dapat E pangkat min 1 gitu ya. Udah E pangkat min 1 aja, nggak usah diangkain gitu ya. Biarin aja dalam notasi E. Oke, coba ini 5 menit saja. Cari uraian deret Taylornya. Mungkin ya 3 suku pertama gitu ya. Terus titik-titik. Ya gitu. Oke, nggak dicoba. Nanti 845 saya tanya ya. Harus ada yang salah satu yang menjawabnya ya. Oke.
Oke, udah. Coba ada satu orang yang nomor dua. Hmm? Saya boleh, Bu. Siapa Irna? Iya. Oke, boleh. Silakan Irna. Jadi ini sampai suku ketiga tuh berarti C2 ya, Bu? Ketiga. Orde tiga. Orde tiga. Oh, Coba oke. orde tiga. Sebenarnya itu kalau nggak disebutkan sih bebas ya. Kalau suku Ah, ketiga berarti ya sampai bukan suku ketiga, tiga suku pertama biasanya istilahnya begitu. oh, Ya nggak tahu sampai C3 atau C berapa. Yang penting yang suku yang nggak nolnya sampai tiga gitu. Jadi oh, baik. harus diperhatikan juga. Ini ya mungkin sampai orde tiga aja terus titik-titik. Enggak. Jadi itu kan GX sama dengan E pangkat minus X dengan A-nya itu satu. Mm-mm, Itu saya bikin turunannya dulu. Jadi mm-mm, turunan pertama dari GX itu minus E pangkat minus X. Terus turunan keduanya itu E pangkat minus X. Turunan ketiganya minus E pangkat minus X. Dan seterusnya. Sebenarnya mm-mm, saya cari C0-nya itu. Berarti dia G0A per 0 faktorial. mm-mm. Sama C0 dengan itu adalah G GA nol per G, satu kan berarti. iya benar. G1 berarti ya. Ya, G Eh, satunya berarti E nol. pangkat minus satu. Itu untuk C1, Oke. C0-nya. Mm-mm, Terus untuk c satunya dia turunan pertama G, G-nya berarti G aksen satu per satu faktorial terus satu berarti dia minus E pangkat minus satu. mm-mm, Untuk c duanya itu turunan kedua dari G berarti mm-mm, em, minus E pangkat minus satu per 2 faktorial. Jadi E pangkat eh, E pangkat minus satu per 2 gitu. oh nggak ada. Oh iya nggak ada Iya, minusnya. iya. E pangkat minus satu. Oke. Untuk c tiganya itu turunan ketiga. Jadi dia minus E pangkat minus satu pernya itu 3 faktorial jadi 6. Oke. Terus uraiannya? Eh, Urutan dari Taylornya berarti E pangkat minus satu Mm-mm, minus E pangkat minus satu kali mm-mm, X min satu mm-mm, terus ditambah E pangkat min satu per 2 kali X min satu kuadrat dan ditambah minus minus ya berarti minus mm-mm, pangkat minus satu per 6 kali X min satu pangkat 3. Jadi itu pangkat minus satunya bisa dikeluarin. Boleh nggak mm-mm. kayak gitu, Bu? Boleh, tapi kayak gini juga udah cukup. Oh, oke. Gitu. Ada mau dikeluarin boleh. Ya nggak masalah sih. Iya, Ya. kasih, Bu. Oke, ya sip. Terima kasih Irna. Jadi gampang kan? Eh Deret Taylor gitu ya. Jadi untuk fungsi-fungsi yang apa yang yang tidak diketahui gitu ya bentuk deretnya ya deret pangkatnya ya pakai deret Taylor aja gitu menghitungnya. Oke, terus, nah next ini suku sisa ya. Nah, jadi kalau misalkan kita punya deret Taylor, gitu ya, deret Taylor kan itu kan deret pangkat tak hingga, gitu ya, panjang, yang sukunya banyak. Nah, terus kalau kita pandang, kita potong deret suku tak hingga tuh sampai suku ke N aja. Jadi kan ada sisanya tuh ekornya lah istilahnya. Ya, jadi kalau misalkan deretnya tak hingga, saya ambil 10 suku pertama. Berarti kan suku ke 11, 12, 13, dan seterusnya itu kan sisanya namanya. Oke, nah sisanya itu dinotasikan dalam Rn. Oke, nah di sini dikatakan apa? Kalau misalkan kita punya fungsi yang bisa diturunkan, terus ya untuk setiap x pada interval daerah kekonvergenannya lah intinya seperti itu, ya. Dan kita punya representasi deret Taylor tadi, fx-nya direpresentasikan seperti ini sampai suku ke n, terus ditambah dengan suku sisanya, ya. Nah, suku sisanya itu eh, dia nilainya akan seperti ini ya, di mana ini ya turunan ke n plus 1 di titik C. C itu apa? C itu adalah titik di antara X dan A-nya gitu ya. Nah, jadi ini kurang lebih apa? Ini teorema ini mengatakan
kalau misalkan saya punya deret Taylor, ya deret Taylornya itu kan deret hingga, dia konvergen. Konvergennya kemana gitu? Kan biasa ya kalau deret hingga konvergennya kemana kan kita nggak akan bisa menghitung gitu, karena nggak ada rumus eksaknya, ya. Jadi pasti kita ambilnya sampai ya udah hitung aja sekian n suku pertama, ya kita asumsikan ya itu kalau sukunya kita ambil cukup banyak, maka dia ya udah dekat-dekat ke titik konvergennya. Oke, itu hampiran ya, itu pendekatan tentunya akan ada errornya gitu. Nah, ini sisanya sisanya itu ini Rn, di mana sisanya itu nanti ditambah sisanya. Sisanya itu nilainya akan mengikuti ini. Gitu ya. Mengikuti ini. Nah, di sini C-nya apa? C-nya kita nggak tahu. Kita hanya tahu C-nya itu adalah suatu nilai yang berada di antara X dan A. Ya, pada akhirnya di sini kita hanya dapat perkiraan. Sisanya itu kira-kira berada di antara rentang ini. Gitu. Kurang lebih seperti berada di antara nilai ini begitu. Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, ini suku sisa. Oke. Oke, ini teorema suku sisa. Nanti kalau suku sisanya untuk R menuju N menuju A hingga suku sisanya makin menuju ke nol, si suku sisanya si Rn ini dia makin lama makin menuju ke nol, ekor-ekornya itu makin lama menuju ke nol, ya berarti ya itu tadi deret-deretnya itu ya eh, ya apa namanya? eh, ya bisa direpresentasikan sebagai deret Taylor gitu ya. Gitu. Ya, jadi ya ini ya kalau konvergen gitu ya. Jadi kalau Rn menuju n tak hingga Rn-nya menuju nol ya kurang lebih deret deret tak hingga ini ya dia akan konvergen. Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, eh nah ini beberapa deret yang penting yang kalau bisa diingat. Kalau nggak bisa ya nanti harus diturunkan sesuai ya kan ada rumusnya gitu ya. Gitu. Tapi mau dipakai langsung juga boleh. Ya, ini ada deret 1/1 min X, lalu dan seterusnya. Nah, ini deretnya deret Maclaurin. Ya, deret Maclaurin itu adalah deret dengan A-nya 0. Ya, deret dengan A-nya 0. Kalau misalkan deretnya A-nya digeser, bukan 0, tapi 1, atau min 1, atau min 10, ya tentunya deretnya ini koefisien-koefisiennya seperti ini mungkin akan bergeser. Gitu ya. Seperti itu. Ya, diturunkan aja pakai rumus deret Taylor. Oke. Nah, oke. Nah, tadi kita berbicara deret Taylor atau deret Maclaurin seperti ini. Salah satu fungsinya buat apa? Salah satu fungsinya itu adalah untuk hampiran, ya, hampiran dari fungsi, ya. Nah, jadi tadi dari teorema suku sisa itu mengatakan apa? Si fungsi fx bisa direpresentasikan dalam suatu ini kan teorema suku sisa fx itu bisa direpresentasikan sebagai ini suatu deret pangkat polinom ya ini deret pangkat polinom sampai orde ke n ditambah dengan suku sisanya gitu kan, polinom sampai ke n ditambah suku sisanya. Oke, teorema selanjutnya kalau suku sisanya menuju 0 ya untuk n menuju tangga maka eh, deret yang tadi itu sebenarnya deret yang konvergen gitu ya. Yang apa suku ini suku hampiran yang orde sampai orde ke n-nya itu ya itu merupakan bisa kita pakai sebagai aproksimasi nilai si fx-nya gitu ya. Dengan Rn-nya nanti akan menjadi si galarnya kurang lebih seperti itu ya. Nah, jadi ini dia. Jadi, nah ini tadi si deret Taylor sampai suku ke n-nya tadi itu kita sebutnya polinom Taylor. Ya, polinom Taylor orde n. Ya, jadi kalau deret Taylor itu deretnya deret hingga. Ya, tapi kalau polinom Taylor itu adalah polinom sampai suku ke n. Ya, oke, dipakai untuk aproksimasi fungsi.
ya. Jadi kalau misalkan adik-adik menggunakan kalkulator, kalau misalkan sin pi per 2 itu kan udah tahu nilai eksaknya. Sin pi per 2 1, cos 0 itu 1. Kan? Nah, tapi kalau di kalkulator tuh kan nggak hanya itu, kita juga bisa menghitung sin 1 radian atau cos 3 radian, gitu kan? Nah, itu dapatnya dari mana? Nah, si kalkulator itu atau komputer itu dia kurang lebih menghitung di belakang layar gitu ya. Jadi dia mendapatkan angka itu ya kurang lebih dengan menggunakan hampiran gitu. Dan hampirannya eh, eh, ya setidaknya Taylor gitu ya. Mungkin ada yang lainnya juga. Tapi ya ini untuk mendapatkan nilai itu bisa kita gunakan hampiran Taylor ini. Oke. Nah, jadi di sini hampirannya akan bergantung dengan pemilihan A. Ya, nilai hampiran. Jadi seberapa baik hampiran kita itu dia akan dipengaruhi oleh pemilihan nilai A dan juga ordenya. Ya, jadi eh, eh, ap- eh, apa konsepnya adalah semakin tinggi ordenya harusnya semakin baik, ya. Dan pemilihan A. Jadi kalau A-nya dipilih cukup dekat dengan X, ya seharusnya nilai hampirannya juga akan lebih baik ya. Karena tadi ingat si eh, deret Taylor deret Taylor yang dengan pusatnya di A itu dia berlakunya untuk X-nya di sekitar A saja. Jadi X dekat dengan A. Nah, definisi dekatnya itu ya tadi tergantung bentuk fungsinya gitu ya. Jadi ya yang penting dia masuk dalam daerah konvergen. Oke, next. Langsung aja. Oke. Hmm, ini perintahnya. Hampirin nilai ln 0,9 dan 1,5 dengan menggunakan deret Taylor orde 1, orde 2 di sekitar 1. Oke. Nah, jadi di sini kita mau melihat pengaruh si ordenya dan pengaruh titik pemilihan titik A-nya. Gitu ya. Oke. Di sini aja. Oke, kita lihat dulu. Ya. Jadi di sini yang ditanya adalah ln 0,9 dan ln 1,5. Oke. Nah, yang kita punya uraian ln itu adalah uraian ln mutlak 1 min X. Gitu ya. Oh, 1 plus X. Oke. 1 min X atau 1 plus X. Ya udah, gini aja. Kok susah. Pakai pakai deret Taylor ya. Pakai deret Taylor aja. Oke, jadi fungsinya apa? Fungsi fx-nya itu karena kita mau menghitung nilai ln 0,9 ya kita anggap aja ini 0,9-nya sebagai x. Jadi kita mau menghitung ln x. Ya. Yang ditanya itu adalah f 0,9 dan f 1,5. Gitu ya. Oke, sekarang kita cek dulu deret Taylornya. Dimintanya orde 1 dan orde 2. Oke, jadi sampai turunan pertama dan turunan kedua. Gitu. Oke, kita hitung dulu turunan pertama X. Ini seper X. Dan turunan kedua ini adalah min seper X kuadrat. Oke. Oke. Nah, di sini sudah diberikan titiknya. Di sekitar 1 katanya. Oke. Jadi kita harus cek eh, F1, F aksen 1, F double aksen 1. Oke. F1 itu ln 1. F aksen 1, 1/1. F double aksen itu 1/1 kuadrat. Ini saya dapat 0, 1, min 1. Oke, jadi saya punya C0-nya adalah 0, C1-nya adalah 1/1 faktorial, ini 1, C2-nya adalah min 1/2 faktorial, min setengah. Gitu. Oke, nah
Jadi kita punya seperti ini. Terus apa? Terus, oke, uraiannya. Jadi, deret teller eh, P1-nya, ya, deret teller order satu. Sorry, kita gini aja nulisnya. CFX, kalau misalkan saya hampiri dengan menggunakan polinom Taylor order satu, saya akan dapatkan bentuknya C0 ditambah C1X min satu, karena A-nya itu satu. Ya, atau di sini saya dapat X min satu. Gitu ya. Oke. Sedangkan kalau fx saya hampiri dengan polinom Taylor order 2, saya akan dapatkan C0, C1X min 1, C2X min 1 kuadrat. Oke, sini saya dapat X min 1 dikurang C2-nya berarti min setengah X min 1 kuadrat. Oke, sampai sini jelas ya? Nah, sekarang kita tinggal lihat. Tadi kan yang ditanya adalah F 0,9 dan F 1,5. Oke, kita hitung. F 0,9 itu mau kita hampiri pakai yang order 1. Oke, saya masukin aja. X-nya berapa ini? Min 0,1. Gitu ya. Kalau pakai order 2, saya dapatnya ini saya langsung hitung. Ya, min 0,1 dikurang berapa nih? 0,01 per 2. Oke. Jadi nanti di sini saya dapatnya adalah min 0,105. Gitu. Bentar. Ini ke bawah banget ternyata. Gitu ya. Nah, oke. Guys, sekarang untuk 1,5. Saya hampiri pakai order 1 dulu. Oke. F 1,5. Kalau saya hampiri dengan P2, 1, dikurang 1, dikurang setengah. 1,5 kurang 1 kuadrat. Oke. Jadi ini 0,5 dikurangi 0,5 kuadrat, 0,5 kuadrat, 0,5. Nilainya adalah berapa nih? 0,105. Berarti berapa nih? 0,125. 5, 7, 3. 0,375. Ya, ini 0,375. Oke, nah, ini saya hapus. Gitu ya. Eh, Oke, ini saya kecilin dulu. Oke, nah, terus, oke, kita cek hasil pakai kalkulator. Ya, ini saya hitung pakai itu kalkulator.
No, lon 0,9 ya. Eh, di sini kita punya eh, ln 0,9 itu kalau pakai di kalkulator negatif 0,1053 6 dan seterusnya gitu ya. Dan satu lagi kalau ln 1,5 itu sekitar 1,5 kita lonkan 0,405465 dan seterusnya. Ya, oke. Nah, sekarang kita lihat. Kita bandingkan. Ya, oke. Lihat di sini. Untuk menghampiri nilai 0,9, ln 0,9, kita lihat. Kalau saya menggunakan hampiran orde 1, negatif 0,1. Hampiran orde 2 negatif 0,105. Dan kalau kita lihat dengan hasil perhitungan pakai kalkulator, kalkulator itu kan akurasinya tinggi ya. Ya, kita lihat ya, pakai hampiran orde 1 juga dia sudah cukup oke lah gitu kan, udah mirip ya. Suku pertamanya juga udah benar. Suku keduanya 0 gitu kan, sama-sama 0. Jadi masih oke. Ya. Pada satunya udah sudah oke lah gitu. Ketelitiannya kan 0,005 sekian gitu ya. Cukup kecil. Ya. Orde duanya, orde duanya lebih bagus lagi. Ya, tiga suku pertamanya sudah benar. Ini ketelitiannya lebih tinggi lagi. Begitu. Oke. Nah, sementara kalau misalkan kita menggunakan hampiran untuk kita gunakan polinom ini yang tadi Taylor di sekitar satu tadi untuk menghampiri 1,5. Kita lihat di sini untuk yang 1,5 hampiran orde satunya 0,5. Kalau kita lihat di sini realnya 0,405 ya, selisihnya 0,1 galatnya. Satu lebih gitu kan, 0,1. Ya, kalau dibandingkan dengan yang tadi galat orde 1 untuk hampiran 0,9 itu cukup lebih gede gitu ya, ini yang 1,5. Oke. Kemudian yang orde 2-nya 0,375 dibandingkan dengan yang realnya 0,4 ya oke lah, udah cukup dekat, tapi galanya sekitar 0,025-an ya lebih ya, seperti itu. Oke. Nah, jadi kalau dilihat di sini kenapa bisa seperti itu tadi ya, di saat kita melakukan hampiran untuk 0,9 itu cukup bagus, orde satunya juga sudah cukup bagus begitu, apalagi orde duanya. Kenapa? Karena 0,9 itu relatif lebih dekat ke 1 dibandingkan 1,5. Dan 1,5 ke 1 kan lebih jauh ya, gitu. Makanya di hampiran 0,9 itu, hampiran orde satunya juga sudah oke gitu ya. Cukuplah gitu. Nah, tapi kalau untuk menghampiri 1,5 itu ya masih ya mungkin lebih besar errornya gitu, selisihnya. Gitu. Jadi seperti itu. Gitu ya. Jadi untuk hampiran seperti itu. Nah, pertanyaannya sekarang, Bu, ini titik A-nya, titik sekitarnya itu apakah selalu diberikan? Apakah kita yang menentukan? Ya, pada prakteknya titik sekitar satu ini, yang ini, kata-kata yang di sini sekitar satu ini kita yang menentukan. Ya, karena kalau di prakteknya ya saya mau menghampiri nilai 0,9, silahkan cari gitu kan. Jadi kita mau melakukan hampiran Taylornya yang di mana, di sekitar apa gitu, gitu ya. Nah, terus bagaimana cara memilihnya gitu? Kenapa ini di sekitar satu? Ya, di sini dipilih titik yang nilainya bisa kita hitung secara eksak. Ya, jadi kalau di sini eh, kenapa dipilihnya di sekitar satu? Karena saya bisa menghitung ln satu dengan mudah. Turunannya juga hitungannya mudah dan mudah. Mudah itu maksudnya nilai eksaknya diberikan, udah ada gitu. Pecahan itu juga masih mudah gitu ya, karena ya itu nilai eksak gitu. Seperti itu.
Oke. Nah, terus kalau yang 1,5 ini kan jauh agak lebih jauh dari satu. Boleh nggak saya hampirinya ke titik sekitarnya bukan satu, tapi 1,25 kan lebih dekat. Atau 1,4 gitu. Boleh aja, cuman nanti saat menghitung loannya, berarti di sini kan kita menghitung loan 1,4, ya itu kan perlu hampiran lagi gitu, bukan nilai eksak jadinya. Jadi udah hampiran, hampiran lagi, jadi double 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 errornya nanti jadi berlipat gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Kalau misalkan memilih A ini diusahakan ambil titik terdekat yang nilai eksaknya bisa kita hitung secara langsung. Gitu. Oke. Jelas sampai sini? Ibu mau tanya, Mm-mm. berarti buat yang nilai eksak tadi yang di sekitar satu itu yang kita bisa gunain itu cuma sekitar satu doang atau ada angka lain gitu? Biar kita nggak ketemu sama kita nggak perlu nyari hampiran lagi, tapi itu nyari hampiran lagi. eh ya, kalau yang ini mah yang paling dekatnya satu. Tapi sekali lagi tergantung titik yang mana yang mau dihitung gitu. Oh, Gitu. karena ini angkanya 0,9 sama 1,5 jadi dipakainya satu. Yes. Oh, Gitu. Sama tapi Bu, seperti yang kalau di semester satu juga ada hampiran kan? Cerita diferensial, hampiran orde satu, iya gitu. ada. Kan kayak gitu juga, gitu. Jadi titik yang dipilihnya titik yang dekat dengan yang mau dihitung, tapi nilai eksaknya ya yang masih apa? Tapi nilai eksak di titik tersebut gampang dihitung gitu ya. Jadi kalau misalkan kita ambilnya yang paling gampang kan contohnya yang akar X gitu kan, akar X gitu. Terus saya mau menghitung 1,1, ya berarti titik terdekatnya titik satu. Akar satu gampang dihitung. Turunannya nanti juga mengandung akar X gitu kan, akar satu bisa dihitung. Tapi kalau misalkan ditanyanya 3,9, titik terdekatnya bukan ke satu lagi, tapi ke 4. Dan 4 itu masih bisa dihitung akarnya. Gitu. Nah ini juga sama, yang lon juga seperti itu. Dan biasanya juga titik-titiknya yang ditanyakan juga tidak akan terlalu jauh dari titik yang harusnya itu gitu, titik apa, titik sekitarnya itu gitu, gitu ya. Nah, saat ini juga kalau di semester satu itu kan sebenarnya sudah dikenalkan juga ya hampiran hampiran linear dengan menggunakan diferensial ya. Nah, di Taylor ini eh, hampiran Taylor ini itu merupakan hampiran yang ordenya bisa dikatakan bisa lebih tinggi gitu. Jadi kalau dilihat di hampiran orde satu, di Taylor orde satu ini nggak lain adalah hampiran linear yang adik-adik kenal di semester satu. Ya, gitu. Jadi kalau adik-adik menghitung ln X dengan pakai rumus diferensial pokoknya dengan cara di semester satu, maka bentuk hampirannya nanti akan dapat seperti ini gitu. Ya. Nah, cuman kalau di hampiran Taylor ini kita tidak hanya bisa menghitung hampiran orde satunya, bisa lebih tinggi, orde 2, orde 3, orde 4. Jadi akurasinya bisa lebih disesuaikan gitu ya. Tapi kalau pakai hampiran linear yang orde satu di semester satu itu kan hampiran linear, kita cuma dapat hampiran orde satu gitu. Gitu. Ya, terus pertanyaannya, memang nggak cukup hampiran orde satu gitu kan? Ya sekali lagi, seperti contoh yang ini. Untuk beberapa kasus orde satunya mungkin cukup, seperti kasus yang di 0,9 ini orde satunya mungkin sudah cukup karena udah oke kan? Ke apa yang sesuainya sampai 2 angka di belakang koma gitu. Tapi kalau yang 1,0 1,5-nya orde satunya mungkin untuk sebagian ini masih terlalu besar selisihnya. Maka harus diperbaiki, ambil orde yang lebih tinggi gitu. Kalau untuk mendapatkan akurasi yang diinginkan. Gitu ya. Oke. Ada lagi? Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, kita berbicara galat. Karena kita berbicara hampiran, tentunya kita membahas galat juga. Oke, tadi ada suku sisa ya. Galat itu ya suku sisa itu galatnya. Kurang lebih gitu. Ya, jadi si fungsinya itu bisa kita tuliskan sebagai hampiran Taylor ditambah suku galatnya, sisanya. Dan rumusnya seperti ini. Ya. Ini kalau diperhatikan ini nggak lain rumus Rn-nya itu mirip seperti rumus suku ke n+1 dari rumus deret Taylor. Ya. Oke, langsung aja pakai contoh biar kebayang.
Oke, di sini saya mau ambil contoh. Nah, ini aja nih. Ini tadi kan udah dihitung ya. Yang B. GX E pangkat min X di sekitar 1, X 0-nya 0,75. Jadi ditanyanya apa? Yang ditanya tentukan batas atas yang baik bagi R3. Ya. Jadi ini seolah-olah saya punya GX itu dihampiri dengan sampai polinom Taylor order 3. Yang ini tadi nih. Nah, ini kan polinom Taylor order 3. Oke, nah sekarang yang diinginkan ini mau di polinom Taylor order 3 ini mau dipakai untuk menghitung nilai E pangkat min 0,75. Jalannya berapa? Gitu ya. Oke. Ini jalannya berapa? Oke, kita cek. Ini contohnya lagi. Tadi GX sama dengan E pangkat min X. A-nya sama dengan 1. X 0-nya sama dengan 0,75. Ditanyanya galat atau suku sisa. Saya langsung saja pakai rumusnya gitu ya. R3 ini akan sama dengan turunan ke-4. N plus 1. 4 berarti ya. Jadi ada selisih 1. Di titik C, kita belum tahu C-nya. Dibagi dengan 4 faktorial. X min A. A-nya 1. Pangkat N plus 1. N-nya tadi 3. Berarti ini pangkat 4. Bentar. Oh iya benar. Pangkat 4. Iya. Benar ya? Oke. Sip. Oke, jadi. Nah, C-nya tadi apa? C-nya itu adalah suatu nilai yang berada di antara X dan A. Oke. X yang mau kita hitung yang mana? Ini. A-nya yang mana? A-nya yang ini. Jadi kita punya C-nya itu harusnya berada di antara 0,75 sampai 1. Oke, jelas ya? Oke, Jelas, Bu. sekarang kita hitung. Jadi RX3 X 0,75 ya X-nya. Oke, turunan keempat. Tadi udah dihitung ya di sini tambah 1 lagi. G aksen turunan keempat X itu nggak lain E pangkat min X ya. Jadi pakai yang ini aja langsung ya. Jadi G turunan keempatnya itu adalah E pangkat min X. Oh sorry salah, saya tulis dulu. Turunan keempat G-nya ya. Di titik C itu 4 faktorial. X-nya 0,75 dikurang 1 pangkat 4. Oke, di mana turunan keempat G4 ini X ini nilainya E pangkat min X ya, diturunkan sendiri gitu ya. Oke, jadi di sini saya punya apa? Saya punya E pangkat min C dibagi 4 faktorial. 4 faktorial itu berarti 24 dikali 0, min 0,25 pangkat 4. Oke. Nah, ini kan beberapa ada yang bisa kita hitung ya. Nilainya ya ini 0,25 pangkat 4. Negatifnya saya hilangkan karena pangkat genap gitu ya. Dibagi 24 dikali pangkat min C. Saya nulisnya biar gampang dikenali. Saya nulisnya seperti ini. Dengan tadi C-nya di antara 0,75 sampai 1. Oke. Nah, jadi nilai R ini akan bergantung dari nilai 1 per E pangkat C. Ya. 1 per E pangkat C. C-nya di antara 0,75 sampai 1. Ini ditanyanya apa? Batas atas. Ya, batas atas.
suatu batas yang baik bagi galat. Ya, kalau galat tuh kita berbicaranya batas atas kan. Saya maunya galatnya tidak lebih besar dari ini. Gitu. Batas bawahnya ini juga bisa dicari sih. Ya, jadi kita coba lihat batas atas dan batas bawahnya aja kalau gitu. Oke, kita lihat. Dari sini kita bisa lihat R3 0,75 ini nilainya. Oke, batas atasnya berapa? Kalau kita lihat ini akan fix. Nilainya sudah tertentu. Jadi nilai galannya itu akan bergantung dari nilai E pangkat C ini. Ya. Di mana terbesarnya, kapan ini terbesarnya? 1/E pangkat C itu terbesar ketika C-nya berapa? Nilai paling besarnya di C berapa? Ini. Masih ingat fungsi eksponen? Masih ingat fungsi eksponen? Oh, fungsi E pangkat min X aja. Ini saya kalau bingung begini. Saya ngambilnya E pangkat min C. Ingat fungsi eksponen E pangkat min X? Grafiknya bagaimana? Sifatnya? Ya, nggak gini. Salah. Gini. Oke. E pangkat min X. Oke. Artinya apa? Paling besar ada di mana di sini? Sifatnya apa di sini? Fungsi grafiknya? Sifat grafiknya bagaimana? Ini masih ada yang menyimak? Masih ada yang menyimak kah? Masih, Bu. Jadi gimana ini? E pangkat min X. Saya mau cari batas atasnya. Oke. Jadi kita lihat dulu bentuk fungsi E pangkat min X. Biar paling gampang itu kita lihat ini. Grafik E pangkat min X itu sifatnya apa? Monoton turun. Artinya paling besarnya ada di sebelah mana? Kalau monoton turun itu. Yang sebelah Kanan apa kiri? kiri. Kiri. Ya. Jadi kalau saya mau mencari batas atas kalau saya mau mencari batas atas E pangkat min C, maka C-nya saya pilih C-nya harus berapa? Saya mau batas atas, berarti nilai terbesar. C-nya dipilihnya berapa? Nilai paling besarnya? 0,75 berarti. 0,75. Oke. Batas bawahnya? 1. 1. Batas bawahnya di C sama dengan 1. Dicek sama dengan 1. Gitu ya. 0,25424 E pangkat min 1. Oke, jadi ini batas galatnya. Apakah selalu seperti itu? Tergantung fungsinya. Ya, jadi harus dilihat bentuknya. Kalau ditanya, oke, batas atas gitu. Berarti cari di C di mana fungsi tersebut paling besar. Ya, seperti itu. Oke. Satu lagi contohnya. Kita lihat. Yang nomor 15. Maclaurin ln 1 plus. Oke, di sini kita punya. Tentukan N agar polinom Maclaurin orde N ini digunakan untuk menaksir ln 1,1 dengan galannya inginnya kurang dari 0,001. Jadi kita punya fx itu adalah ln 1 plus x. Ya, untuk menaksir ln 1,1. Ya, yang diinginkan galatnya kurang dari 0,001. Oke, sekarang kita lihat. Kalau fungsinya itu didefinisikan ln-nya adalah 1 plus X. Ya, yang ditanya ln 1,1. Berarti X-nya berapa? Berarti X-nya berapa? Biar jadi fungsi ini, biar jadi nilainya 1,1, X-nya berapa? 0,1. 0,1.
Ini salah gini ya. Ln 1,1 itu nggak lain adalah ln 1 tambah 0,1. Ini adalah F 0,1. Jadi X-nya ini kita dapatkan 0,1. Ini dulu. Oke. Nah, Maclaurin. Kalau Maclaurin berarti pusatnya di mana? A-nya berapa? Maclaurin? 0. 0. Oke, jadi di sini A-nya 0. Oke. Nah, sekarang galat. Ya, galatnya saya mau menghitung galatnya dulu, Rn-nya. Rn X ini tadi turunan ke N plus 1 di C per N plus 1 faktorial X min A. Oh, salah. Ini Maclaurin ya. Maclaurin itu berarti A-nya 0, berarti ini X aja. X plus 1. Oke. Nanti yang saya inginkan adalah ini yang kurang dari 0,001. Saya harus cari rumus ini dulu. Rumus turunannya. Oke. Nah, kita mulai dari fx sama dengan ln 1 plus x. Turunan pertamanya 1 per 1 plus x. Oke. Turunan keduanya, turunannya apa ini? Negatif 1 per 1 plus x kuadrat. Oke. Turunan ketiganya, polanya, ini kalau mau melihat pola jangan disederhanakan, tulis seadanya, gitu ya. Atau ini bisa saya tuliskan, oke, ini bisa saya tuliskan ini ya. 1 plus x pangkat min 1, min, ini pangkatnya turun ke depan, gitu ya. 1 plus x pangkat min 2. Dan yang ketiga ini berarti saya dapatkan min 1 kali min 2 dikali 1 plus x pangkat min 3. Gitu ya. Oke, turunan keempat. Sama, saya turunkan lagi. Ini nggak lain. Min 1, min 2, min 3, 1 plus x pangkat min 4. Dan seterusnya. Tapi ini udah kelihatan polanya ya. Ini udah kelihatan polanya. Kita lihat untuk suku ke N. Oke. Yang jelas kalau dilihat tandanya ini plus min. Ini plus lagi, ini min lagi. Ya. Oke. Jadi di sini untuk mengakomodir plus minnya saya munculkan ini. Min 1. Kemudian suku pertama positif, turunan pertama positif, turunan kedua negatif, turunan ketiga positif lagi. Maka di sini kalau turunan ke N, ini saya tulisnya N plus 1. Jadi cocok ya. Turunan pertama nanti pangkat 2 jadi positif. Turunan ketiga, turunan kedua, ini pangkatnya jadi pangkat 3 jadi negatif dan seterusnya. Ya. Oke, terus koefisiennya. Di sini kita lihat 1, ini 1 lagi, 1, 2, turunan keempat, 1, 2, 3. Kalau kita lihat di sini ini berarti ada N-1 faktorial. Itu masuk ya. Oke, sekarang pangkatnya 1 plus x pangkat, ini turunan keempat, pangkatnya pangkat min 4. Ya, berarti ini. Ya. Ya, jadi ini untuk melihat polanya itu harus harus teliti ya. Oke, karena ini kita perlukan untuk menghitung error. Oke. Nah, kita dapat nih coret-coretannya. Ini saya simpan dulu. Oke. Oke, jadi kita punya rumus error dimutlakan karena kita berbicara error di sini. Mutlak dari turunan ke N plus 1, kalau saya masukkan di sini, kan ada tanda mutlak, nanti tanda negatifnya saya hilangkan saja. Jadi nanti saya akan dapat bentuknya di sini adalah N, turunan ke N plus 1 berarti di sini ada N faktorial. Kali 1 plus X pangkat min
N plus 1 hati-hati ya. Gitu. Dibagi dengan N plus 1 faktorial. Ini yang rumus, yang di bawah itu yang rumus. Dikali X pangkat N plus 1 mutlak. Oke, masukkan X-nya tadi 0,1. Ya, saya langsung hitung. Oh, Rx turunannya di C ya, sorry. Ini turunannya bukan di X, tapi di C. Ini C harusnya. Nah, gitu. Oke, sekarang saya hitung. Rn X-nya 0,1 itu sama dengan, oke kita hitung, N faktorial 1 plus C pangkat min N plus 1 dikali X-nya 0,1 pangkat N plus 1. Oke, dibagi dengan N plus 1 faktorial. Dengan C-nya sendiri berada di antara 0 dan 0,1. Berarti C-nya di antara 0 dan 0,1. Oke, ini langsung mutlaknya saya hilangkan. Kenapa? Karena yang ini sudah pasti positif. Karena C-nya di antara 0 dan 0,1. Jadi ini pasti positif. X-nya juga ini 0,1. Dia positif. Jadi ini semua nilainya udah positif semua. Ya, yang negatifnya tadi di sini sudah saya hilangkan. Jadi mutlaknya sudah saya buka. Oke, nah sekarang kita punya ini. Jadi sekarang yang ditanya tadi, galatnya kurang dari 10 pangkat min 3. Saya mau, yang diminta adalah mutlak Rn X-nya tadi itu kurang dari 0,n. Di 0,1 ini kurang dari 10 pangkat min 3. Dan ini kalau saya hitung rumusannya, setelah disederhanakan, ya, jadi N faktorial dibagi N plus 1 faktorial, ini akan jadi 1 per N plus 1. Oke. Kemudian ada 1 plus C pangkat min N plus 1. Kemudian X-nya ada 0,1 pangkat N plus 1. Oke, kita ingin... Oke, nanti batas 10 pangkat min 3-nya belakangan. Oke, nah di sini kita lihat ya, kita mau cari N-nya ini. Kan ditanyanya tentukan N, kita mau cari N-nya. Ya, sebelum kita taksir N-nya, kita perlu taksir C-nya dulu. Oke, kita perlu taksir C-nya dulu. Yang ini. Kita perlu taksir nilai fungsi 1 plus C-nya. Gitu ya. Oke, jadi di sini saya hitung lagi. Ini nggak lain 0,1 pangkat N plus 1 dibagi N plus 1. Ini saya bisa tulis seperti ini nih. 1 ditambah C N plus 1. Ya, kan itu pangkat negatif. Jadi saya turunkan. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ini udah fix nilainya. Tinggal N-nya saja kita masukkan satu angka gitu kan. Tapi kita belum tahu itu angkanya angka berapa. Ya. Nah, yang belum fix itu adalah si C-nya ini. Oke, jadi kita taksir dulu nilai fungsi ini. Galatnya mau kurang dari sesuatu. Berarti kita cari batas atas galatnya. Oke, nah nilai ini kita cari dulu. Ini 1 per 1 plus C pangkat N plus 1. Paling besar dia terjadi ketika C-nya berapa? 1 per 1 plus C pangkat N plus 1 itu nilainya paling besar ketika C-nya sama dengan berapa? Sama dengan 0. Sama dengan 0. Nilainya jadi berapa? Jadi 1. Jadi 1. Gitu ya. Jadi batas atasnya kurang lebih jadi 0,1 pangkat N plus 1 dibagi N plus 1 dikali 1. Dan ini yang kita inginkan kurang dari 10 pangkat min 3. Gitu.
Oke. Nah, mungkin pertanyaannya, Bu, ini ngitung menyelesaikannya bagaimana? Gitu ya. Menyelesaikannya bagaimana? Ya, ini karena nggak ditanyanya kan bukan N yang paling bagus gitu ya. Tentukan suatu N gitu. Jadi kalian pilih aja. Misalkan kalau N-nya ambil 2 gitu, apakah sudah memenuhi ini atau belum? Gitu. Kalau 2, 1 juga mungkin. 1 udah memenuhi atau belum gitu ya. Kalau nggak 2, coba dicek aja untuk N sama dengan 2. Ini yang saya lingkarin ini kurang dari 10 pangkat min 3 atau belum gitu. Ya, bisa seperti itu saja. Gitu ya. Mungkin kalau kita pilih N sama dengan 2, kemudian nggak dicek, kalau N-nya sama dengan 2, dicek, udah kurang dari 10 pangkat min 3. Kurang dari 10 pangkat min 3, belum gitu. Kalau udah, ya udah berarti N yang dimaksud itu adalah N sama dengan 2. Gitu. Oke, mungkin itu saja untuk hari ini. Sudah cukup untuk materi darat. Ada pertanyaan nggak? Tapi tidak lama-lama.